Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat. Hari ini Ibu Guru akan melanjutkan tentang fungsi lembaga sosial, yaitu lembaga ekonomi. Tujuan pembelajarannya adalah: yang pertama, siswa dapat menjelaskan fungsi lembaga ekonomi. Dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan lembaga-lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lembaga ekonomi penting dalam mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Selanjutnya itu fungsi lembaga ekonomi. Berikut ini merupakan fungsi dari lembaga ekonomi. Di antaranya adalah: yang pertama, memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. Yang kedua, memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang ketiga, memberi pedoman tentang cara pengupahan. Yang keempat, memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, memberi pedoman tentang harga jual beli barang. Yang keenam itu memberi identitas diri bagi masyarakat. Yang ketujuh itu memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya itu lembaga-lembaga ekonomi, itu yang terdiri dari badan usaha, adalah kesatuan yuridis ekonomi dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Jenis-jenis badan usaha di Indonesia ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu koperasi. Pengertian koperasi: menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, landasan, asas, dan tujuan. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, fungsi dan peranan koperasi. Yang pertama itu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua itu berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga itu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soku gurunya. Dan yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang kedua yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, itu merujuk pada PP nomor 45 tahun 2005. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan pemerintah yang dipisahkan. Tujuan utama pendirian BUMN adalah untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama itu ada Perseru, contohnya itu Angkasa Pura dan PLN. Selanjutnya yang kedua itu ada perseroan terbuka, contohnya itu ada Garuda Indonesia dan ada Jasa Marga. Dan yang ketiga itu Peru, yaitu Perum Damri dan contohnya Peruri. Itu contoh dari badan usaha milik negara. Selanjutnya yang ketiga itu badan usaha milik swasta atau BUMS. Ini berdasarkan UUD 1945 itu pasal 33. Badan usaha milik swasta adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Badan usaha milik swasta atau BUMS-nya dapat dibedakan atas perusahaan, ada perorangan, ada firma, ada persekutuan komanditer atau CV, dan perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya itu B, perusahaan. Adalah unit pelaksana ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perusahaan adalah tempat di mana suatu badan usaha atau lembaga mengelola faktor-faktor produksi. Berdasarkan sektornya, perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bidang, antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu perusahaan bidang ekstraktif. Ya, perusahaan ini bergerak dalam bidang pemanfaatan kekayaan alam secara langsung, misalnya pertambangan, perikanan, dan perhutanan. Yang kedua itu perusahaan bidang agraris. Ya, perusahaan ini bergerak dalam bidang pengolahan lapisan bumi paling atas untuk diambil manfaatnya, misalnya pertanian, perkebunan, dan perikanan darat. Yang ketiga itu perusahaan bidang peternakan. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pemeliharaan dan pengembangan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya perusahaan sapi perah dan sapi potong. Yang keempat itu perusahaan bidang industri. Perusahaan ini bergerak dalam bidang pengolahan, perakitan, perbaikan, dan penciptaan barang. Kemudian manusia dari bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya industri mobil, industri pakaian jadi, dan industri sepatu. Yang kelima itu perusahaan bidang perdagangan. Ya, perusahaan ini bergerak dalam bidang pendistribusian dan transaksi barang-barang dari produsen kepada konsumen. Contohnya perdagangan pakaian jadi, perdagangan alat-alat kebutuhan rumah tangga, dan perdagangan alat-alat elektronik. Dan yang terakhir itu perusahaan bidang jasa. Ya, perusahaan ini bergerak dalam bidang penyajian sarana produksi yang bukan berbentuk benda, melainkan dalam bentuk jasa. Contohnya perusahaan transportasi seperti kereta api, penerbangan, dan pelayaran. Ya, itu contoh berdasarkan sektornya. Demikianlah pembahasan tentang lembaga ekonomi. Semoga bermanfaat. Ibu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.